Baik, selamat berjumpa dalam mata kuliah Manajemen Perhotelan. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi sekarang saya sekilas akan mengajak kembali ya, mengingat apa yang telah kita pelajari. Yang pertama bahwa dalam manajemen perhotelan itu kita memiliki satu karakteristik khusus, yaitu yang disebut hospitality management ya, atau karakteristik hospitality, di mana sebuah bisnis tidak hanya memberikan produk saja, tidak hanya memenuhi ekspektasi saja, tapi kita lihat ada spektrum yang meningkat ya dalam hospitality, yaitu memberikan suatu experience atau value di mana tamu kita bisa memperoleh pengalaman yang mengesankan. Nah, jadi ada model yang pernah kita bahas, yaitu model bisnis standar, model bisnis modern, dan yang kita sedang pelajari sekarang model bisnis hospitality. Nah, di mana karakteristik dari model bisnis hospitality ini, dia itu lebih mengutamakan pada the act of kindness ya, salah satunya. Terus ada element of care, ada unsur kepedulian, element of surprise, di mana kita berusaha selalu melebihi ekspektasi dari tamu. Nah, kemudian untuk merancang experience itu, kita juga telah mempelajari adanya suatu model ya, yaitu experience mapping atau experience journey dari tamu-tamu yang datang ke properti kita. Nah, experience ini diawali mulai dari mereka mencari tentang informasi dari hotel kita atau restoran kita, kemudian melakukan reservasi, pembayaran, sampai mereka datang, mungkin disambut, kemudian check-in, menginap, dan mendapatkan pelayanan-pelayanan lainnya. Nah, itu adalah pemetaan dari experience yang akan dilalui oleh tamu ketika menggunakan jasa atau membeli produk ya, berupa jasa di hotel kita. Ada beberapa pelopor ya yang mencoba merumuskan konsep-konsep tersebut, antara lain sebuah konsep yang kita kenal dengan moment of truth ya. Jadi moment of truth ini di mana titik-titik ketika tamu bersentuhan dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, kemudian dari experience journey ini, setelah kita mampu memetakan, akhirnya kita akan bisa merancang pengalaman apa yang ingin diperoleh oleh tamu kita. Nah, jadi yang kita inginkan, apa sih yang ingin tamu kita alami ya. Mulai dari mencari informasi, membuat reservasi, kemudian sampai datang ya menggunakan jasa kita. Nah, itu kita rancang experience apa saja yang ingin tamu kita peroleh. Nah, ketika kita telah berhasil merancang experience ini, nah barulah kita dukung dengan konsep berikutnya, yaitu service blueprint. Nah, jadi service blueprint ini adalah suatu rancangan pelayanan yang akan kita berikan untuk mendukung pengalaman tamu yang telah kita rancang sebelumnya. Nah, jadi ini saling berkaitan ya kedua konsep itu. Nah, disinilah
kemampuan kita sebagai manajer di dalam sebuah hotel ya, yaitu mengelola experience tamu dan juga mengelola service yang akan diberikan agar experience itu tercapai. Nah, dari kedua konsep ini, maka kita mengenal ya, di dalam struktur organisasi perhotelan atau struktur manajemennya. Nah, ini kita akan lihat yaitu ada front of the house ya, dan juga ada back of the house. Nah, di mana kedua sisi ini ya, kedua sisi nah itu saling mendukung. Front of the house adalah titik-titik atau organisasi yang langsung berhadapan dengan tamu. Nah, sedangkan back of the house adalah struktur organisasi yang mendukung yang tidak berhadapan langsung dengan tamu. Nah, contohnya kita bisa melihat sendiri ketika tamu misalnya mencari informasi ya, itu mungkin melalui, kalau sekarang melalui website ya, kemudian ada fitur untuk messenger atau chatting. Nah, itu di situ titik di mana tamu langsung bertemu dengan layanan kita. Nah, untuk itu di situ ada kalau sekarang perlu ya petugas khusus yang menangani koresponden atau conversation di website kita. Nah, kemudian mungkin kalau dulu lebih banyak telepon ya, walaupun sekarang juga masih digunakan. Nah, jadi ada yang menelpon untuk menanyakan informasi tentang hotel kita, itu pun sama adalah bersentuhan langsung dengan tamu. Nah, kita perlu garis depan ya atau front of the house di dalam struktur organisasi yang kita tetapkan. Nah, demikian pula ketika datang ya, ketika datang ke hotel kita, kalau dulu yang disebut front of the house mungkin sebatas di FO ya, front office, atau mungkin termasuk bellboy ya, bell captain, doorman. Nah, tapi sekarang mungkin berkembang sampai di tempat parkir pun itu adalah masuk di garda depan ya, front of the house juga. Nah, sehingga itu dibekali dengan keterampilan-keterampilan tertentu untuk memberikan pelayanan agar pengalaman tamu semakin optimal. Nah, kemudian untuk back of the house ya, contohnya ketika check-in ya, berhadapan dengan resepsionis. Nah, kemudian di belakangnya itu ada yang mempersiapkan kamar ya. Nah, itu memang tidak bertemu langsung, bersentuhan langsung dengan tamu. Kemudian mungkin ada, kalau ada layanan laundry mungkin ya, itu juga tidak langsung bersentuhan dengan tamu. Nah, itu adalah contoh dari back of the house. Dan juga mungkin pengelola keuangan ya. Kemudian ada engineering ya, untuk maintenance dari properti kita. Kemudian ya mungkin untuk public area ya, yang membersihkan atau yang merawat taman. Nah, itu jadi semua tidak benar-benar bersentuhan langsung, tetapi sangat mendukung ya kepada experience dari tamu yang menginap di hotel kita. Nah, kemudian dari situ sehingga kita bisa memetakan ya tadi pengalaman apa yang ingin diperoleh, kemudian layanan apa yang harus diberikan untuk mencapai pengalaman itu. Nah, barulah kita bisa membentuk struktur organisasinya. Nah, struktur organisasi tersebut, itu pun sehingga kita bisa membaginya ya. Ada beberapa bidang inti di dalam pengelolaan hotel. Seperti yang telah disampaikan pada materi yang terakhir ya, yaitu manajemen inti,
di mana di situ terdapat ada untuk property management ya, atau untuk maintenance. Kemudian di situ ada marketing, ada human resource, ada financial, kemudian nah yang terbaru ya yang sekarang berkembang itu adalah pengelolaan dari revenue ya, atau revenue management. Kemudian ada juga mungkin sistem informasi ya, informasi, mungkin sekarang berkembang lagi ada sosial media ya. Nah itu semua adalah bidang-bidang yang harus dikelola, nah sehingga kita bisa fokus ya pada bidang-bidang tersebut, di mana itu tetap tujuannya adalah untuk memenuhi experience tadi yang kita harapkan akan diperoleh oleh tamu kita. Nah dari situlah, dari bidang-bidang pengelolaan tadi, kita bisa merancang ya susunan organisasi untuk di hotel yang kita kelola. Tentunya ini berbeda-beda ya di setiap properti, karena dari target marketnya berbeda, maka experience yang ingin tamu kita peroleh juga berbeda. Nah, contohnya kalau di resort mungkin experience-nya lebih ke pengalaman-pengalaman travelingnya ya. Nah, jadi ada unsur-unsur culture, mungkin rekreasinya yang ditonjolkannya. Nah, sehingga di dalam sebuah resort tentu diperlukan service yang khusus ya, supaya experience-nya diperoleh. Bahkan di beberapa resort ada khusus bidang pengelolaan untuk aktivitas tamu ya, atau guest activity ya, itu jadi ada manajernya khusus. Kalau di hotel bisnis mungkin beda lagi ya, experience yang ingin tamu kita peroleh. Nah, sehingga struktur pelayanannya pun disesuaikan. Kemudian misalnya di hotel di bandara, nah itu tentunya lebih tujuannya praktis ya. Tujuannya praktis, sehingga mungkin model pengelolanya juga lebih ke pendekatan bisnis modern ya. Bisnis modern di mana cukup memenuhi ekspektasi tamu ya. Hotelnya bersih, rapih, mungkin check-in-nya mudah ya, sederhana. Dan mungkin harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, itu berbeda dengan di resort atau mungkin hotel berbintang 5 yang ingin memberikan pengalaman yang berbeda kepada tamu. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini ya. Nah, mudah-mudahan tadi bisa mendapatkan gambarannya lebih jelas tentang pengelolaan hotel ini. Nah, tentunya nanti setelah itu diharapkan teman-teman bisa mulai mencoba merancang struktur organisasi yang diperlukan untuk suatu pengalaman tertentu. Nah, kemarin sudah saat UTS ya, UTS sudah mencoba memetakan experience journey dari tamu di hotel-hotel yang mungkin sudah teman-teman kenali ya. Nah, coba dipetakan, kemudian service yang disediakan itu apa saja. Nah, mungkin nanti setelah ini diharapkan bisa lebih berkembang lagi. Kita akan mencoba untuk merancang struktur organisasi. Nah, jadi untuk experience tertentu, service-nya apa yang diperlukan, struktur organisasinya kira-kira seperti apa. Itu mungkin untuk hari ini ya. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diperoleh dari pertemuan ini.
Terima kasih atas perhatiannya.